nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup. Apa buktinya Pak Ustaz? Buktinya tidak mau divaksin, menolak divaksin, mati ketakutan, biar berantem daripada disuruh vaksin. Begitulah saking takutnya. Semoga hidup yang masih tersisa bersama kita ini dapat bermakna buat kita dan keluarga kita serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat. Insya Allah. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Maaf, tidak ada niat untuk menyinggung siapapun yang merasa-rasa tersinggung. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Kita simak hadis yang singkat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mal'unun katsirun minan nas as-sihhah wal faragh." Ada 2 nikmat banyak manusia tertipu pada keduanya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhah, sehat, wal faragh, lapang. Bisa diterjemahkan dengan senang, tenang. Kalau sehat kan senang, makan laswa, gitu. Lalu bakarua. Senang tenang, kalau lapang kan tenang. Ini bahagia. Tapi banyak manusia tertipu pada 2 nikmat ini karena tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lantaran tidak digunakan semaksimal, seoptimal mungkin. Tahu-tahu akan tua, tahu-tahu kita udah tua. 2016 kemarin baru rasakan. Saya 2016 istirahat dari rumah sakit karena diistirahatkan. Ayo, rasanya baru kemarin.
mak meninggal di tahun itu juga. Rasanya mak baru meninggal beberapa hari yang lalu. Ternyata 2016 itu sudah 5 tahun. Gak terasa. Rentang 5 tahun dari 2016 ke 2021 itu entah apa-apa kita isi. Mengaji kita entah sebanyak apa, baca Quran, zikirnya entah sebanyak apa, sholawatnya entah sehebat apa, berbagi sedekahnya pun begitu, tahajudnya, puasa Senin Kamisnya, ke musolanya. Saya tanya Bapak Ibu, bulan Ramadan ramai musola kita? Mana yang ramai itu? Sama Allah jangan pura-pura. Kalau kan sayang, sayang. Kalau kan cinta, cinta. Kalau tidak sayang betul. Kalau tidak cinta sekalian. Jangan main-main. Ini main-main. Mungkin banyak orang merasa kalau ke musola, ke masjid, dia tak dapatkan apa-apa. Ini rumah Allah. Ala inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zubbara fiha ummaruha tuwa li'abdin tatahharu fi baitihi thumma zarani fi baiti fa haqqun 'alal masur ayyukrima zahir. Ketahuilah bahwa rumah-rumahmu di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Ini juga masjid, cuma kita namakan dia musola. Masjid nih, masjid tapi nggak ada Jumatnya, tidak jamin. Maka siapa yang mendatanginya, mengunjunginya, meramaikannya, ummaruha, mereka itu orang-orang pentakmir. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Karena ini rumah Allah, datang ke rumah Allah jadi tamu Allah. Sungguh beruntung seorang hamba yang beruduk di rumahnya, lalu ia kunjungi aku di rumahku. Maka wajib bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang mengunjungi. Allah mewajibkan dirinya untuk memuliakan tamu-tamunya. Maka datang ke rumah Allah dimuliakan oleh Allah. Yang tak datang tidak mulia di mata Allah. Kalau mau mulia datang. Kalau mau Allah menyayangi datang ke rumahnya. Kalau mau Allah mencintai datang ke rumahnya. Ini Ramadan aja cuma. Habis Ramadan habis hilang. Betul-betul hilang. Subuh penuh saat pertama Pak. Alhamdulillah. Anak-anak bisa keluar. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kok ketawa ibu bapak-bapak serius ibu ketawa? Kayaknya ada rahasia. Ada sesuatu yang dia rahasiakan. Ujung-ujungnya yang datang itu juga orang. Itu juga. Yang diceramahi orang baik-baik. Salah ngomong kita kayaknya berdosa. Karena orang baik yang diceramahi. Dia jarang-jarang datang, dia diceramahi. Dia tidak pernah datang, Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dua nikmat ini banyak orang tertipu. Bapak tertipu, ibu tertipu, saya tertipu. Asik-asik saja dengan dua nikmat ini. Ketika sehat, tidak mau datang ke Syifaul Qalbi. Ketika sehat, tidak mau silaturahim, menengok kakak, mendatangi adik, karena merasa anak paling tua. Lalu dia
ini tidak mau mengunjungi. Kan ada tuh, amboku anak paling tua Ustaz. Jadi yang muda-muda tuh yang datang, maksud saya bukan. Ini orang tua yang tak paham. Ada rumus apa? Kalau adik-adik kita yang datang, kita repot, ya kan? Kan repot juga. Kalau kita adik-beradik bertujuh, datang 6 keluarga ke rumah, repot kan? Tuh. Nggak usah kan 6 satu keluarga saja datang, repot. Mengalah saja lah kita yang datang. Kan tinggal telepon. Hari Ahad. Nah, sekarang teleponnya. Jam, aku dah hari Ahad subuh, habis subuh kami ke rumah kau ya. Sekeluarga nih, keponakan kau datang semua. Sarapan di situ. Sarapan tempat sidang. Ya ditunggu bang. Telepon lagi. Adik yang nomor 2. Assalamualaikum. Tidak. Ya bang, hari Ahad pagi kan kami tempat sidang sarapan. Nah makan siang tempat kau ya. Wah, ini rumus nih. Ustaz ini ngajar yang bukan-bukan. Ini bukan yang bukan-bukan, ini beneran ini. Praktekkanlah kalau tidak percaya. Nah, sampai setelah itu telepon lagi. Nah, adik yang berikut yang ketiga. Nah, Semi, Rusia sih. Semi. Oh, Mi, ya Pak. Insya Allah Ahad kami makan siang tempat kakak kau, tempat Ida. Nah, terus dari sana nanti kami ngopi di Mbak kau ya. Asar menjelang maghrib ngopi di Mbak Semi. Saya ada ini subuh-subuh telepon ya Sianto. Ya bang, kami Ahad sore di tempat Emi. Oh tempat Emi bang? Ya, makan malam tempat kau ya. Sambil arah kemari, kebetulan tinggalnya di Tengkupe. Aman, pulang cek lalok ya. Nah, itu indahnya silaturahim. Awak tidak mau, pahala dapat tuh. Pergi dari rumah niat mengunjungi saudara awak untuk silaturahim, pahala dapat. Baru tuh, ini rumus nih. Nah, udah dapat kan rumusnya? Nggak praktekkan kan? Jadi pulang baru sudah Isya telepon. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kan anak tua, saya aja yang datang. Tidak mau yang bungsu datang, saya datang. Kemarin kami datang ke Kuansing, mandi di Sungai Pagar, Sungai Ujin, setelah itu langsung ke Kuansing, ke Petai, ke Trans F1, Sungai Buluh. Nah, di situ telepon dia tuh, istrinya ngangkat. Apa bang, kami mau ke sana. Kalau insya Allah kalau tidak galangan sampai nanti. Oke bang, disiapkan bang, disiapkan lah. Rasakan sih tidak ada mau datang awal. Nah, bawa anak nih. Adik di situ laki-laki. Saya abang yang tua, itu adik bungsu. Anak saya kan anak dia. Oh, bahasa kaminya anak panca. Pak saja melayani anak-anaknya. Bawa berenang, pergi ke kebun, ngasih ini, ngasih itu, beli ini, beli itu. Rasakan sih. Coba orang tuh yang datang, awak pelan. Tuh. Itulah hidup.
Jadi jangan sia-siakan sehat awal, jangan sia-siakan sempat. Banyak manusia tersia-sia lantaran kesehatannya, lantaran kelapangan yang diberikan oleh Allah. Santai-santai aja di rumah. Coba kalau ngaji tadi udah 1 juz, santai-santai. Nah, anak-anak kita sejak tahun yang lalu sampai sekarang asik nak HP. Coba pisahkan anak kita dengan HP sekarang, kalau tak berantem kita. Kalau tidak pandai-pandai tahan emosi, kutukan keluar di sini. Bongaan, makanya bongaan anak-anak. Mana dikutuk ayam? Udah marah, puncak marah ya. Suruh ngaji, HP juga. Suruh bantu ibunya, HP juga. Minta tolong ayahnya, HP juga. Tidak ada nilai ayah ibu lagi. Adab tidak ada lagi. Ayo kita maksimalkan sehat ini dan lapang ini. Senang dan tenang, ini bahagia. Badan sehat, lapang, bahagia kan? Bahagia. Apa gunanya PT banyak, duit banyak kalau badan? Nah, tenang tak? Enggak. Disuruh vaksin pula itu sakit-sakit. Nah, jujur ngisinya, disuruh isi. Apakah dalam seminggu ini ada demam? Ada. Kalau tensi kan dicek, gula kan dicek. Jujur isi itu, jangan bilang sehat-sehat aja. Kalau sakit bilang sakit. Karena banyak yang tidak jujur, tidak bisa berdiri lagi bapak. Sampai sekarang bapak yang salah. Kamu apa Ustaz? Apa? Itu kawan kamu apa? Dia suntik 2 kali vaksin positif. Kan aneh itu. Apanya yang aneh? Orang yang disuntik itu virus, lalu positif wajar, biasa tuh. Yang disuntik itu apa? Virus bukan? Virus kan? Lalu positif ya wajar lah. Kalau dimasukkan itu, yang dimasukkan virus mati. Kalau badan kurang fit, nah makanya efeknya beda-beda. Ada yang ngantuk sudah suntik itu, ada yang lapar. Apa katanya? Ini persis seperti aku habis donor darah. Lahap makanya, lama katanya. Ngefek ya. Ada yang tidak ngefek sama sekali, biasa-biasa ya. Keringat pun tidak, biasa. Harusnya ngefek. Ngantuk, lapar, ada yang demam, efek biasa. Nah, yang belum vaksin lah. Ya. Kalau ragu, Rasulullah memberikan rumus. Nah, ini rumus kedua. Kalau ini rumus Rasul, tidak ma'yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau ragu, tinggalkan. Ragu-ragu, suntik tak ya? Suntik tak ya? Nah, ragu, pingsan nanti. Cukup lah kita percaya. Jadi kalau bangga, kan nanti ada bus-bus keliling tuh, bawa KTP. Kasih tahu suami ya Bu, kalau ibu pergi suntik, kasih tahu suami, bapak-bapak juga kasih tahu, nanti tidak pulang lagi. Kan Ustaz nakut-nakutin lagi, bukan, maksudnya biar dijemput, keringat dingin nanti. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah sekarang kita lanjut. Semua orang ingin sehat, semua orang ingin lapang, karena ini bahagia. Segala macam cara dilakukan orang asal bisa sehat. Apapun diusahakan orang, pokoknya sehat. Sing penting sehat. Tengoklah macam-macam. Ada orang agar sehat, dia olahraga teratur.
Pagi habis subuh dia zikir dulu, dia ngaji dulu, dia sholawat dulu sampai syuruk. Terbit matahari dia lanjutkan baca Qur'annya terus sampai 15 menit kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dia pulang, enggak langsung ke rumah, barangkali setiap subuh jalan gerak-gerak keliling komplek bisa 7 kali 10 kali baru sampai rumah. Teratur setiap pagi aja. Ada orang sore diambilnya sepeda, ada orang siang jam 2 sampai asar tuh dipakainya training, pakainya jaket, dia lari aneh-aneh itu karena ingin sehat. Ada orang ingin sehat, dia mengkonsumsi suplemen B-kompleks. Ada bapak-bapak yang suka minum B-kompleks ya. Dilanjut Pak Ustaz, terserah itu apa, itu pribadi masing-masing. Tapi itu kan zat kimia, nanti ginjal dihantamnya. Yang alami aja lah. Saya tidak suka yang alami, yang praktis. Ada lanjut minum suplemen, minum vitamin, macam-macam yang diminumnya, menambah darah lah, ini itulah, pokoknya sehat. Ada orang agar sehat dicukupkannya jam tidur. Tidur sehat itu berapa jam? 8 jam. Boleh kurang, tapi jangan kurang dari 6 jam. Sebab kalau kurang dari 6 jam itu udah payah tuh, berakibat kurang elok buat kesehatan. Ada orang memang harus 8 jam dia tidur. Kalau kebetulan malam cuma tidurnya 6 jam, maka siang ditambahnya 2 jam. Masih kurang juga ternyata tadi. Tadi dia cuma tidur 1,5 jam. Nah, ditambahnya setengah jam lagi. Waktu Ustaz sedang ceramah Ustaz ceramah bandanya tidur. Ditegur sama kawan sebelah. Bang, Ustaz ceramah. Iya, iya. Ustaz itu kawan-kawan loh. Bilangnya Ustaz itu kawan dia. Udah kenapa tidak? Pandai gitu. Untuk mencukupkan setengah jam lagi biar sehat. Nah, ada orang biar sehat dia makan sayur dan buah. Pergilah ke rumah, setiap makan mesti ada sayur, wajib ada buah. Gila, ada keluarga yang begitu tuh, sebelum makan buah-buahan dulu, pisang kek. Nah, kalau sekarang matwa kek. Nah, sayur minimal cuk ubi, daun ubi tinggal minta minimal. Oh, rimbang, terong. Kadang orang ada, semoga abang ini diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dirahmati Allah. Beliau suka sayur. Kebetulan karena hari itu istrinya sibuk, lupa masak sayur. Dia lagi makan, kami datang. Saya dan istri sepupunya. Jadi ini abang ipar lagi banyak. Enak makan. Apa tuh bang? Yang dimakan tuh kayaknya bukan yang biasa dilihat. Ini daun bunga kakak kau kan? Daun bunga kakak. Pucuk-pucuk bunga kakak ini preterinya, cucinya. Kakak kau tak masak sayur kan? Daun bunga, pucuk-pucuk bunga. Dicuci. Enak bang? Enak tuh.
sehat makan sayur. Ada orang biar sehat makan ikan, makan telur, makan daging, pokoknya 4 sehat, 5 sempurna. Segala susu menyempurnakan. Yang penting sehat. Karena kalau sehat itu enak, bawa jalan-jalan enak, bawa nonton enak, bawa kopi enak, bawa cerita enak kalau sehat. Itu keinginan banyak orang, siapapun orang yang ingin sehat. Makanya pemerintah ingin rakyatnya sehat. Ya, yang itu tadi, supaya sehat rakyatnya itu. Ustaznya mulai lagi nih. Ya. Daripada dipersulit, ujung-ujungnya kan itu. Boleh mempersulit orang Pak Ustaz? Gak boleh. Karena mati kita susah nanti. Tengok, yang mempersulit tengok matinya susah. Datang malaikat. Nah, pas hari H mati itu malaikat maut datang. Dan malaikat maut ibu orang. Kalau bahasa baratnya galigaman mereka itu. Kayak ditariknya, masuknya boleh. Nah, jadi mati. Sudah itu dibiarkan malaikat. Diulangnya pada 1 jam kemudian. Mati-mati masuk kubur gitu pula. Orang udah pada pulang, malaikat kubur lagi datang, bukan manggil. Itu yang disampaikan kawan batu katanya. Kata malaikat, habis. Orang yang biasa mempersulit orang. Kalau ada orang berurusan dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, mudahlah. Kalau perlu kita nawarkan diri, apa bisa dibantu Pak? Saya kan lewat situ tadi, jalan kan dibongkar kan? Jalan kita dibongkar. Aduh, saya bilang, wah kemana beloknya nih? Wajah di sini kan jarang-jarang. Nampak bapak-bapak muda pakai jubah, wajah bercahaya. Assalamualaikum. Nampak tanya, ini mau ke arah SMA 14 mana? Oh situ Pak. Ikut dia. Tunjukkannya. Ayo Pak. Terima kasih ya Pak. Makanya terlambat seperti itu. Bingung. Mau nelpon tak mungkin karena orang udah siap dasar. Qadarullah, takdir Allah, kita dipertemukan di Syifaul Fatih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Dah. Jadi banyak cara orang yang dilakukan orang agar tetap sehat. Namun sehebat-hebat apapun orang berusaha agar badannya ini, tubuhnya ini tetap sehat, masih juga sakit. Olahraga teratur. Nah, bayangkan tidur cukup, buah dan sayur cukup, minum susu beruang pula tuh, Bear Brand tuh, yang botol kayak kaleng-kaleng putih. Nah, apa lagi? Lengkap semua, ikan, daging, telur. Nah, harusnya bapak ini, ibu ini nggak sakit. Orang ibu itu ikut senam kok. Setiap hari senam. Tapi kok sakit juga. Makanya Rasulullah ingatkan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Persiapkan dirimu dengan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang padamu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati.
sehataka qabla saqamika, sehatmu bersiap sebelum sakitmu datang. Kalau sudah sakit payah. Sakit itu bikin susah, sakit itu bikin tidak tenang, bahagia kita terganggu karena sakit. Jadi kok bisa orang sakit juga Pak Ustadz? Dia sudah jaga kesehatannya seperti tadi. Apa pula nih yang menyebabkan orang-orang ini sakit? Nah Bapak Ibu kita bahas. Tersinggung mohon maaf ya, tak ada yang menyinggung. Kalau tanya ke dokter, ini lantaran saya dulu kan di rumah sakit. Kalau tanya ke dokter, dokter akan menjawab dengan ilmu dokternya. Pernah dengar anak demam karena virus? Ini virus nih kata dokter. Cuman kalau dokter menjawab dengan ilmu dokternya, sekarang kita jawab dengan pandangan, dengan sudut pandang agama yang mulia ini. Mengapa sakit? Nah, ini untuk renungan saja ya. Masing-masing merenungi dirinya saja. Jangan nilai ke sebelah. Jangan digitukan pula kawan. Wah, yang bisa ustaz. Boleh. Jangan nanti tersinggung kawan tuh tak teguran jadinya. Sudahlah, yang datang cuma segini. Nah, tambah kurang besok lagi, bulan depan kurang lagi. Mengapa sakit? Satu, renungan pertama. Mungkin kita sakit karena pelit. Pelit itu apa Pak Ustaz? Cengkeh. Cengkeh itu apaan sih Pak Ustaz? Jagung. Jagung itu apaan Pak Ustaz? Kedekut, kiki, loke, olit. Nah, olit tande. Apa lagi? Apa namanya lagi Pak? Sudah semua tidak? Nah ya, loke, kiki, nah itu, bili, pelit, karyam, sampili, karyam, tak bayi ya sekatanya, nah itu parahnya. Nah kalau orang Pariaman bilang jaguang, tuwo loh, jaguang tuwo. Saya pernah bertanya ke orang Pariaman, ibu-ibu asli Pariaman mana? Saya tanya, kenapa disebut jaguang bu orang kulit itu? Tak bisa ibu itu jawab. Ibu udah asli. Apa hubungannya pelit dengan jaguang ya Pak? Nah, jaguang tua kalau dimakan dilulua kan keluar jaguang balik. Maksud itulah mau dimakan balik. Saking pelitnya tidak mau berbagi, marah. Nanti yang sampili karyam, sampili pakai karyam. Kiki, apa hubungannya pelit dengan sakit Pak Ustaz? Nah, bicara agama pakai dalil. Dalil itu macam-macam ya, macam-macam, bukan hanya sekedar ayat dan hadis. Ada dalil akal juga, hasil penelitian itu juga dalil, pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu yang umur dan tua itu juga dalil. Nah ini kita simak dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaum yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani
Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talfa. Tiada pagi hari yang dilalui oleh hamba-hamba Allah ini melainkan setiap pagi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, turun dua malaikat. Malaikat yang turun ini kerjanya berdoa, mendoakan. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak pada hari ini. Gantilah susahnya dengan senang, gantilah sempitnya dengan lapang, gantilah gelisahnya, galaunya dengan gantilah sakitnya dengan sehat. Tapi malaikat yang satunya lagi justru berdoa kebalikannya. Allahumma a'ti mumsikan talfa. Ya Allah, berilah kehilangan, kebinasaan bagi orang-orang yang menahan-nahan hartanya pada hari ini. Buat yang pelit ya Allah, gantilah senangnya dengan susah, lapangnya dengan sempit, gantilah sehatnya dengan sakit. Mungkin sakit yang kita derita, sakit yang kita alami karena kita pelit, CG, gigi loke, holit, kedekut, mendit. Jadi kalau mau sehat, Rasulullah memberi pelajaran. Jika kalian ingin sehat, berbagilah, bersedekah. Harta yang dikumpul-kumpul itu buat apa coba? Ayo, kita kumpul harta nih, bisa jadi itu emas, boleh jadi itu perak, boleh jadi itu uang, kebun, tambang, perumahan, kos-kosan, sebanyak-banyaknya. Pokoknya asal ada ruko baru dibangun di sepanjang TUB, ruko bapak juga sampai ke Sungai Bintang, sampai keluar ke sana tuh. Iya aja. Buat apa? Tidak boleh saya kaya Pak Ustaz. Bagus, tapi kayalah seperti Utsman ibnu Affan, seperti Abdurrahman ibnu Auf. Jadikan harta itu jalan untuk kedekatan kita, lebih dekat kita ke Allah. Orang kaya itu gampang masuk surganya, cuma banyak mereka yang tak mau. Dibangunnya masjid di salah satu jalan besar di kota ini. Nah, masjid itu sudah lama dibangun, sudah berjalan. Sekarang dia lagi bangun masjid mirip persis sama dengan masjid itu di Rimbo Panjang. Satu orang, ada lagi orang lain. Nah, dibangunnya masjid
di perumahan. Mungkin itu perumahan dia, saya tidak selidiki itu. Di Kubang Raya bangun masjid. Nah sekarang dia lagi bangun masjid dengan nama yang sama. Kalau tadi bentuk masjidnya sama, namanya wallahu alam bisa jadi sama juga. Ini dengan nama yang sama. Yang situ nama 1 pakai angka 1, yang ini 2 Romawi, 1 orang. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid untuk Allah, kerana Allah, maka Allah bangunkan pula untuknya satu rumah di surga. Jadi bapak yang berdua itu, ibu yang berdua itu sangat layak, sangat pantas untuk mendapatkan surga. Awak? Nah, ini masalahnya. Makanya sakit-sakit. Mau sehat berbagi. Tanya pengurus musola Syifaul Qalbi ini, apa yang perlu dibutuhkan, yang dibutuhkan apa? Kayaknya AC, Pak. Terakhir saya kemari sebelum Covid kan, tuh nggak boleh pakai AC ini, nggak usah banyak-banyak, 7 jadilah. Hidupkan 7-7-nya pas subuh, bikin dinginnya 16. Nah, itu enak sholat subuh. Imamnya semangat, imamnya juga Allah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih, banyak betul Pak Ustaz. 5. Kalau 3 memungkinkan 3. Nah, tidak mesti yang baru, yang second banyak bagus kok. Tapi tanya kawan yang memang ahli AC, yang dipercaya orangnya sholat. Ini enggak, orang sholat asar ini masa-masa AC sih, les dari yang sholat. Nah, belikan AC. Nah, bapak yang berduit lah tuh. Oke Ustaz, ini AC bagian saya, yang lain pula bagiannya. Itu pembersih kamar mandi. Tidak usah yang karbol rusak natnya. Ada tuh yang alami, kalau mau ditengok di Shopee Lazada ada, tapi kan jauh. Di sini ada, dekat kami ada tuh. Tak berapa harganya, mungkin 50 1 liter. Jangan disiram dulu, biarkan kering kamar mandi itu baru dioles bekas. Pakai kuas. Nah, luntur dia, bersih langsung. Ada bersih, enggak merusak nat, karena tidak pakai bahan kimia buatan. Nah, belikan itu agak 100. Belikan kuasnya enggak lebar. Tuh, tidak ada pembisap. Vakum, belikan vakum. Surga ini kan tempat kita untuk mudah masuk surga, tapi kita tak manfaatkan. Oke, kita sudah usaha datang. Nah, ini jalan kita untuk masuk surga. Jalan yang lain biar cepat mau surga yang bawa. Kalau kalian ingin meminta surga, kata Rasul, mintalah surga tertinggi. Jadi berusaha untuk dapatkan surga tertinggi. Kita sudah datang nih masuk surga, insya Allah, karena sudah datang ke rumah Allah. Tapi kita naikkan level kita dengan berbagi. Di situ penuh kan terus tinggi rumahnya, penuh. Tapi rasul-rasulnya sesenti, yang tinggi 2 senti. Bunyi itu tinggi toh. Kalau yang koin-koin, kalau yang kertas, tidak bunyi dia, jauh toh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bisa pukul berapa? Hah? 34. Oke, kembali ke kajian kita. Jadi di antara banyak sebab mengapa kita sakit, mungkin sakit kita karena pelit. Marilah berbagi, jangan pelit-pelit juga. Dan banyak kisah-kisah nyata. Mungkin
ibu bapak punya teman atau ibu bapak sendiri yang punya kisah nyata bagaimana dasarnya sedekah mengangkat penyakit. Karena dia mendengar nasihat salah satu ustaz tidak sengaja dia di situ sholat, dengar dia lagi sakit, sedekah. Sampai gilirannya dia harus check up, datang lagi ke dokter heran kok bisa hilang. Kamu minum apa? Aku nggak minum apa-apa, cuma resep yang dokter kasih. Nggak mungkin, itu cuma untuk menghilangkan sakit kata dokter, bukan menghilangkan penyakit. Kasih dong rahasianya kata dokter. Nah, baru ngomong, dok, sejak dokter kasih resep itu memang rasa sakit kurang, penyakit kan tidak hilang. Aku bersedekah dok, aku berbagi dok, sedekah aja kerjaku terus sambil berdoa ke Allah, ya Allah, aku berbagi hari ini, hilangkan penyakitku, angkat penyakitku, berbagi. Akhirnya dokter dapatkan ilmu. Nah itu pula nanti disampaikan dokter ke pasien-pasien yang lain, sehingga kita dapat pahala antara berbagi ilmu yang langsung kita alami, kita mengalami itu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana sebab-sebab berikut kita pending sampai pertemuan berikut insyaallah. Tetaplah bersemangat untuk bertetangga di dunia, bersahabat di dunia. Mudah-mudahan kelak kita bertetangga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum